Teman-teman, inilah yang kemudian menjadi problematika tersendiri bagi peziarah yang datang langsung ke Gunung Kawi tanpa menyempatkan diri mereka untuk mengunjungi padepokan Eyang Jogal. Singkat cerita, usaha rokok Ong Hok Leong sedang terpuruk. Beliau pun melakukan tirakat di Gunung Kawi. Pada suatu malam, dirinya kemudian bermimpi melihat bentul atau talas. Dia lalu bertanya kepada juru kunci makam, yang lalu menganjurkan agar merek rokoknya diberi dengan nama bentol. Dengan kata lain teman-teman, mereka tidak lagi memiliki perusahaan yang dibangunnya dari hasil pesugihan itu. Bisnis Ong Hok Leong dan Lim Xiao Leong sudah hancur. Meskipun generasi berikutnya dari keluarga itu tidak miskin dalam arti yang real, tetapi tetaplah bahwa nama besar kedua orang itu telah jatuh pada titik terendah. Teman-teman, ini adalah bukti nyata bahwa pesugihan apapun bentuknya tetap tidak membawa keberkahan, justru hanya akan membawa keburukan bagi pelaku pesugihan itu sendiri. Halo, hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman di Kakak Jo Channel. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rahmat dan karunia serta rezeki yang melimpah ruah dari Tuhan yang Maha Kuasa buat kita semua. Teman-teman, pada kesempatan yang baik kali ini, Kakak Jo akan membacakan sebuah tulisan yang menarik buat kita semua tentang asal-muasal pesugihan Gunung Kawi. Tulisan ini teman-teman Kakak Jo kutip dari bilikmisteri.web.id. Sebelum Kakak Jo membacakannya serta membagikan buat teman-teman semua, Kakak Jo berharap semoga teman-teman berkenan untuk mendukung pengembangan channel ini. Jangan lupa like videonya, share atau bagi, silahkan tambahkan komen, dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dengan ikhlas untuk mensubscribe channel ini demi membantu pengembangan channel ini tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seluruh kebaikan teman-teman dengan ganjaran pahala kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja teman-teman, Kakak Jo akan bacakan asal muasal pesugihan Gunung Kawi buat teman-teman semua. Dapat dikatakan, Gunung Kawi termasuk lokasi pesugihan paling populer di Indonesia dan Asia Tenggara. Meskipun belum ada data valid seputar orang yang berhasil kaya setelah melakukan ritual pesugihan di sana, ataupun orang yang gagal menjadi kaya setelah ritual. Teman-teman, persoalan lainnya adalah ada orang-orang yang kemudian bertindak seolah-olah membantu melancarkan urusan di Gunung Kawi, tetapi malah berakibat menguras uang mereka yang terjebak dalam aktivitas pesugihan di Gunung Kawi tersebut, khususnya terkait biaya selamatan, obor rampe, dan lain sebagainya. Dalam hal ini teman-teman, dibutuhkan kehati-hatian untuk mereka yang datang dengan tujuan ritual. Jika teman-teman berkunjung sebagai seorang wisatawan yang hendak menikmati keindahan panorama Gunung Kawi, tentu tidak menjadi masalah. Di sisi lain, daun dewan daru
yang menjadi harapan diri ingin kaya juga sering menjadi permainan orang tertentu. Daun itu teman-teman sengaja dilemparkan orang hingga menjadi rebutan. Jadi bukan daun yang jatuh dari pohon. Informasi ini teman-teman penulis dapatkan dari orang yang pernah berziarah ke Gunung Kawi. Sesuatu yang mungkin sudah difahami bagi orang yang berziarah ke Gunung Kawi adalah sebuah padepokan yang menjadi rumah tinggal Eyang Jugo semasa hidupnya. Padepokan itu terletak di Desa Jugo, Kesamben, Blitar. Ada banyak orang yang mengetahui padepokan Eyang Jugo ini teman-teman. Namun tidak banyak peziarah yang datang mengunjunginya. Dengan kata lain, para peziarah Gunung Kawi, khususnya yang bertujuan mencari pesugihan, tidak serta-merta mengunjungi padepokan ini di Blitar, melainkan langsung menuju makam keramat Eyang Jugo di Gunung Kawi, Malang. Teman-teman, inilah yang kemudian menjadi problematika tersendiri bagi peziarah yang datang langsung ke Gunung Kawi tanpa menyempatkan diri mereka untuk mengunjungi padepokan Eyang Jugo. Sementara itu teman-teman, bagi para peziarah yang pernah datang ke padepokan Eyang Jugo justru mengaku merasa lebih mantap saat berziarah ke Gunung Kawi, terutama menyangkut tata cara serta prasyarat ritual yang harus dipenuhi. Betapa tidak teman-teman, ada banyak cerita seputar peziarah yang kehabisan bekal hingga tidak dapat pulang ke daerahnya masing-masing. Hal ini tentu sangat menyedihkan. Semua itu terjadi disebabkan orang tersebut tidaklah mengetahui banyaknya calo yang menjerat diri mereka dengan biaya selamatan yang besar serta tidak masuk akal. Bahkan teman-teman, yang lebih menyedihkan adalah upaya orang-orang tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan dengan cara yang tidak wajar. Ambil contoh adanya prasyarat hewan kambing kendit atau yang hitam yang ditumbalkan secara hidup-hidup. Maksudnya teman-teman, seorang peziarah Gunung Kawi yang ingin mengikuti ritual pesugihan diharuskan membeli seekor kambing kendit untuk kemudian dilepas dalam keadaan hidup ke arah hutan. Pada kenyataannya teman-teman, kambing kendit tersebut disemir cat warna hitam lalu dilepas ke hutan. Jadi bukan asli kambing yang berwarna hitam. Ketika kambing itu dilepas ke hutan, tentu tidak beberapa lama kemudian akan kembali ke kandangnya atau diambil kembali oleh pemilik kambing tersebut. Harga hewan tersebut teman-teman ada yang mencapai puluhan juta rupiah per ekornya, di atas harga pasaran yang umum berlaku. Teman-teman, menjadi kaya berarti harus kejatuhan daun dewandaru. Jika tidak kejatuhan daun dewandaru, maka teman-teman tidak akan pernah menjadi kaya. Inilah teman-teman ya, sebagai salah satu mitos penting di Gunung Kawi. Daun dewandaru berasal dari pohon dewandaru. Di Gunung Kawi, daun ini menjadi harapan seseorang yang ingin menjadi kaya raya. Kisahkan, apabila seorang tirakat di bawah pohon dewandaru kemudian kejatuhan daun tersebut, maka dapat dipastikan dirinya akan menjadi kaya raya. Inilah mitos yang sudah berurat akar bagi para peziarah dengan tujuan pesugihan. Akan tetapi, tidak semua orang kejatuhan daun dewandaru tersebut, padahal mereka sudah berharap penuh kejatuhan daun itu. Uniknya teman-teman, ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja melemparkan daun tersebut hingga kemudian daun itu menjadi rebutan, seolah-olah daun itu jatuh dengan sendirinya. Meskipun demikian teman-teman, si penulis bilikmisteri.web.id mendapat cerita menarik seputar daun dewandaru ini.
seorang kerabatnya yang bercerita seputar keunikan kisah daun dewadaro itu. Saya mendapat cerita ini dari arah saya. Kisah tentang daun dewadaro yang membuat seseorang perempuan menjadi kaya raya, kata Dipo, teman-teman. Dipo menceritakan bahwa saat ayahnya berusia remaja, sekitar akhir tahun 1960-an, memiliki seorang teman sekolah yang ekonominya tergolong kaya. Keakraban sang ayah dengan temannya itu, sebut saja namanya Sugih, membuatnya sering bermain ke rumah Sugih. Orang tua Sugih, teman-teman, terbilang kaya pada masanya. Selain memiliki areal persawahan yang luas, penggilingan padi, serta kendaraan lebih dari satu. Padahal pada masa itu, teman-teman, masyarakat sedang berada dalam tingkat ekonomi yang sangat memprihatinkan. Suatu ketika, sang ayah berkunjung ke rumah Sugih dan bermain seperti biasanya. Ketika itu, teman-teman, orang tua Sugih berada di rumah dan sedang berbincang dengan kerabat-kerabatnya. Saat itu ayah saya mendengar Ibunda Sugih berbicara tentang daun dewadaro. Inilah yang membuat ayah saya tertarik dan ikut mendengarkan semua cerita Ibunda Sugih, kata si Dipo, teman-teman. Dikisahkan, Ibunda Sugih hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Suaminya hanya petani biasa, sama seperti masyarakat lain di desanya. Karena itulah, teman-teman, perempuan ini pun pergi ke Gunung Kawi untuk mengadu peruntungan. Dia ingin mengikuti ritual pesugihan semata-mata demi meningkatkan ekonomi keluarganya. Tentu saja, niat mengubah nasib patut dipuji serta dihargai. Sebagaimana terjadi pada masa sekarang, ada banyak istri yang mengadu nasib ke negeri orang menjadi buruh migran Indonesia atau menjadi tenaga kerja wanita. Teman-teman, Ibunda Sugih pun pergi ke Malang serta melakukan ritual di Gunung Kawi. Bagian penting dari ritual itu adalah tirakat di bawah pohon dewadaro. Ibunda Sugih tidak sendirian berada di bawah pohon itu, teman-teman. Ada banyak peziarah yang juga melakukan hal yang sama. Mereka bersama-sama duduk di bawah pohon sambil menunggu jatuhnya daun dewadaro. Entah apa doa yang dibaca oleh sang Ibunda Sugih di bawah pohon keramat itu. Tiba-tiba saja, teman-teman, dia merasa ada selembar daun dewadaro yang jatuh di pundaknya. Tapi pada saat yang bersamaan, sejumlah orang yang berada di dekatnya pun melihat daun dewadaro itu jatuh di pundak Ibunda Sugih. Mereka pun kemudian berteriak, "Daun dewadaro jatuh! Daun dewadaro jatuh!" Tentu saja, teman-teman, mereka mendekati Ibunda Sugih dan berupaya untuk merebut daun dewadaro itu. Beberapa orang, kebanyakan kaum pria, menggeledah pakaian Ibunda Sugih untuk mendapatkan daun itu. Ibunda Sugih kemudian hanya bisa menangis pilu saat pria-pria rakus itu meraba tubuhnya, membuka BH secara kasar, mengangkat gaun pakaiannya, bahkan membuka celana dalamnya hingga nyaris telanjang bulat seolah hendak diperkosa. Memeriksa dengan teliti di mana daun dewadaro itu berada. Tetapi, teman-teman, upaya pria-pria rakus itu gagal untuk mendapatkan daun dewadaro di tubuh Ibunda Sugih. Mereka pun mencari-cari di tanah di tempat Ibunda Sugih duduk dalam rangka melakukan tirakat. Selanjutnya, teman-teman, Ibunda Sugih kemudian pulang ke rumahnya di Blitar sambil menangis terseduh-seduh sepanjang jalan. Dia tidak menyangka dirinya akan mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari para peziarah lain yang juga sama-sama ingin menjadi kaya raya. Betapa berat dirinya menerima perlakuan semacam itu.
Lantas teman-teman, di mana daun Dewan Daru itu? Inilah yang tidak diketahui oleh para pria rakus itu. Setiba di rumah, Ibunda Sugi masuk ke dalam kamar dan membuka celana dalamnya. Lalu dia mengambil daun Dewan Daru itu dari dalam. Rupanya teman-teman, sesaat setelah daun Dewan Daru itu jatuh menimpa pundaknya, seketika Ibunda Sugi mengambil daun Dewan Daru itu dan memasukkannya ke dalam liang. Itulah sebabnya tidak seorang pun para pria rakus itu menyadarinya. Padahal teman-teman, para pria jahanam itu sudah berhasil menelanjanginya. Teman-teman, Dipo kemudian melanjutkan cerita bahwa ayahanda yang masih remaja itu mendengar langsung cerita Ibunda Sugih seputar daun Dewan Daru yang membuatnya menjadi kaya raya pada masanya. Ketika itu, sang ayah pun mulai tertarik dengan kisah hidup keluarga kaya itu. Sang ayah tidak tertarik dengan cerita pesugihannya, melainkan dampak yang terjadi setelah kaya raya. Ayah saya mengatakan bahwa keluarga Ibunda Sugi sering mendapat musibah. Kata Dipo, teman-teman. Ada di antara anaknya yang meninggal kecelakaan. Ada juga yang gila, bahkan yang menyedihkan. Ekonomi keluarga kaya itu pun hancur lebur. Lanjut daripada Dipo. Dipo, teman-teman, mengungkapkan keluarga Ibunda Sugi memang hidup dalam kekayaan. Tetapi jika dihitung, hanya sekitar 10 hingga 15 tahun saja hidup dalam kekayaan. Setelah itu, yang terjadi hanya cerita duka berujung hidup dalam kemiskinan. 2 di antara anak Ibunda Sugi meninggal dalam kecelakaan. Bahkan teman-teman, sahabat ayahnya yang biasa mengajaknya bermain ke rumahnya itu justru menjadi gila. Mungkin ini yang disebut karma buruk kekayaan Gunung Kawi. Kilah daripada Dipo. Teman-teman, kisah yang diceritakan di Poningrat ini sangat menarik bagi penulis bilik misteri. Betapa tidak, nama Gunung Kawi yang sangat populer itu juga diakui oleh salah satu konglomerat di negeri ini. Sebagaimana tertulis dalam sebuah situs, pengusaha Ong Hok Leong mencatat keberhasilannya dalam arsip di Museum Sejarah Bantul di Malang, Jawa Timur. Singkat cerita, usaha rokok Ong Hok Leong sedang terpuruk. Beliau pun melakukan tirakat di Gunung Kawi. Pada suatu malam, dirinya kemudian bermimpi melihat bentul atau talas. Dia lalu bertanya kepada juru kunci makam, yang lalu menganjurkan agar merek rokoknya diberi dengan nama Bentol. Sejak itulah teman-teman, usaha Ong meningkat drastis hingga menempatkannya menjadi seorang konglomerat di negeri ini. Teman-teman, itu adalah cerita umum yang mungkin masyarakat sudah mengetahuinya. Cerita ini pula yang semakin menjadi daya tarik pesugihan Gunung Kawi. Apalagi tercatat nama konglomerat lain yang juga melakukan ritual di gunung itu, seperti Lim Sio Leong, yaitu Sudono Salim, seorang pemilik bank BCA. Namun demikian teman-teman, jika kita mau jujur, sesungguhnya kekayaan mereka tidak lama. Kini kita tahu bahwa saham Bentol tidak lagi dimiliki oleh keluarga Ong. Begitulah saham BCA tidak lagi dimiliki oleh keluarga Lim. Dengan kata lain teman-teman, mereka tidak lagi memiliki perusahaan yang dibangunnya dari hasil pesugihan itu. Bisnis Ong Hok Leong dan Lim Sio Leong sudah hancur.
Meskipun generasi berikutnya dari keluarga itu tidak miskin dalam arti yang real, tetapi tetaplah bahwa nama besar kedua orang itu telah jatuh pada titik terendah. Sebagaimana Lim Sio Leong yang jatuh bisnisnya di saat mereka masih hidup. Bahkan teman-teman, Lim Sio Leong menetap di Singapura sekedar menghindari hutang triliunan rupiah. Mungkin teman-teman masih ingat resesi ekonomi pada akhir 1997 yang membuat banyak konglomerat negeri ini berguguran dan terlibat hutang. Justru negara yang harus menanggung hutang mereka itu. Teman-teman, ini adalah bukti nyata bahwa pesugihan apapun bentuknya tetap tidak membawa keberkahan, justru hanya akan membawa keburukan bagi pelaku pesugihan itu sendiri. Kembali kita ke awal cerita. Kunjungan penulis bersama Dipo Ningrat dan Uda ke Padepokan Eyang Jugo kemudian disambut hangat oleh juru kunci yang bernama Soeharto. Beliau adalah pewaris penerus juru kunci makam sebelumnya. Secara halus, Soeharto menolak berbicara tentang pesugihan yang dikaitkan dengan nama Eyang Jugo. Dalam pandangan Soeharto, sosok Eyang Jugo adalah seorang kesatria, religius, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hal itu bukan sesuatu yang aneh, sebab Eyang Jugo adalah salah satu di antara para panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro. Tentunya teman-teman, kita sudah mengetahui tingkat spiritualitas seorang Pangeran Diponegoro. Ketika Pangeran Diponegoro terdesak hingga akhirnya ditangkap, beberapa panglimanya ini kemudian melarikan diri ke berbagai daerah, termasuk Eyang Jugo. Eyang Jugo, teman-teman, menetap di Kesamben, Blitar dengan menyamarkan identitasnya agar tidak terlacak oleh intelijen Belanda. Masyarakat desa di mana dia tinggal memanggilnya dengan sebutan kaki tua. Sosok ini, teman-teman, dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan spiritual tinggi hingga dirinya cukup disegani. Beliau dikenal sebagai orang suci, berbudi luhur, sering membantu orang, dan welas asih dengan sesamanya. Hingga suatu ketika, teman-teman, datanglah dua orang pejabat tinggi kerajaan Mataram ke desa tersebut. Mereka hendak mencari Panembahan Jugo. Tentu saja, tidak seorang pun masyarakat yang mengenalnya. Tetapi anehnya, teman-teman, ketika kedua orang itu hendak pergi meninggalkan desa tersebut, tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara beraneka ragam binatang. Hewan peliharaan masyarakat seperti ayam, kambing, sapi, kerbau, bebek yang ada di desa itu mengeluarkan suara yang membuat bising telinga. Masyarakat desa di situ, teman-teman, kemudian menjadi heran. Kedua orang pejabat tinggi itu pun menghentikan langkah mereka. Keduanya lalu membalikkan tubuhnya menghadap ke arah desa tadi. Seketika, teman-teman, keduanya bersimpuh di tanah, seolah sedang menghormat seseorang. Saat itulah masyarakat desa tersebut kemudian mengetahui bahwa sosok kaki tua yang tinggal di desa itu adalah Panembahan Jugo. Eyang Jugo itu orang bijak, suka menolong dan membantu sesama, kata Soeharto seraya dengan senyuman khasnya. Kebaikannya inilah yang kemudian diasumsikan bahwa dia dapat mendatangkan kekayaan. Padahal itu sesuatu yang tidak mungkin. Lanjut dari Soeharto, teman-teman. Soeharto mengaku sedih jika nama Eyang Jugo selalu dikaitkan dengan pesugihan Gunung Kawi. Memang benar, teman-teman, Eyang Jugo dimakamkan di Gunung Kawi.
Tetapi itu tidak lantas dirinya memberi kekayaan bagi para peziarah yang datang ke makamnya. Jika Anda ingin mengetahui secara lengkap tentang siapa sesungguhnya Eyang Jugo, silakan datang ke padepokan ini. Saya siap menjelaskannya secara lebih jernih kepada pengunjung. Kata dari Soeharto lagi, teman-teman. Soeharto mengisahkan bahwa pada awalnya makam Eyang Jugo di Gunung Kawi tidak dikenal sebagai tempat pesugihan, hingga datangnya sosok pria dari daratan Cina yang bernama Tam Yang. Soeharto mengaku mengenal Tam Yang. Tentu saja dirinya saat itu masih kecil. Tam Yang ini biasa datang ke padepokan Eyang Jugo untuk menemui ayahnya yang saat itu menjadi juru kunci. Teman-teman, dikisahkan Eyang Jugo pernah melakukan perjalanan ke daratan Cina. Suatu ketika, dia bertemu dengan seorang perempuan hamil yang telah kehilangan suaminya. Lalu, Eyang Jugo membantu ekonomi janda yang hidup dalam kemiskinan itu. Tentu saja, teman-teman, perempuan itu sangat senang serta berterima kasih dengan seluruh bantuan Eyang Jugo. Sesuatu yang sudah menjadi tabiat Eyang Jugo dalam membantu sesama. Ketika Eyang Jugo hendak kembali ke Pulau Jawa, dia berpesan kepada janda itu, teman-teman, agar jika anaknya sudah besar kelak, supaya disuruh datang ke Gunung Kawi di Pulau Jawa. Si anak dari janda itu, janda miskin itulah yang diberi nama dengan Tam Yang. Pada era tahun 40-an, datanglah kemudian Tam Yang ke Gunung Kawi. Tentu saja dia hanya melihat makam Eyang Jugo, sebab Eyang Jugo sudah wafat beberapa tahun sebelumnya. Tam Yang, teman-teman, ingin membalas jasa Eyang Jugo yang telah berbuat baik kepada ibunya di daratan Cina. Itulah sebabnya dia kemudian merawat makam itu dengan sebaik-baiknya. Pria Cina yang biasa berpakaian hitam-hitam mirip pendekar silat itu, teman-teman, merawat makam Eyang Jugo serta membangun tempat berdoa dengan gaya ala Cina. Sejak itulah, teman-teman, peziarah semakin ramai mengunjungi Gunung Kawi. Tetapi anehnya, dengan tujuan mencari pesugihan dan bukan belajar bagaimana menjadi orang bijak seperti Eyang Jugo. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman. Seluruh kisah dalam tulisan ini, sekali lagi, Kakak Jo kutip dari bilikmisteri.web.id, sebuah tulisan yang berjudul Asal Muasal Pesugihan Gunung Kawi. Ada beberapa hal penting yang dapat kita petik ibrahnya, pelajarannya, poin-poin penting. Antara lain bahwa seringkali jika seseorang sudah terlilit dengan keadaan yang sulit dalam hidupnya, kemudian mengambil atau memilih jalan pintas untuk melakukan aktivitas pesugihan, maka hal itu sangat potensial, sangat rawan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang suka memanfaatkan kesusahan orang lain. Dengan disetting seolah-olah ini merupakan hal yang gaib, justru kemudian menguras orang-orang tersebut, hingga orang-orang yang sudah frustasi awalnya justru semakin jatuh dalam keterpurukan. Dari kisah ini juga pun, teman-teman, kita dapat membaca ataupun mendengarkan beberapa kisah yang pernah dialami oleh beberapa orang. Mereka melakukan pesugihan di tempat itu, tapi semuanya parsial, semuanya tidak ada yang abadi. Justru kekayaan yang mereka dapatkan akhirnya membuat mereka hancur. Itulah segala konsekuensi yang harus diterima oleh orang-orang yang menjadikan para jin sebagai khadam dan penyelamatnya. Padahal kita manusia adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa.
Terima kasih buat teman-teman semua yang telah sudi untuk menonton video ini. Dan Kakak Jo berharap semoga teman-teman sudi membantu pengembangan channel ini. Mohon dengan sangat untuk men-like-nya, men-share, silahkan tambahkan komentar, serta mohon subscribe channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas ketulusan dan keikhlasan teman-teman dalam membantu pengembangan channel ini. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you banget sekali lagi teman-teman. Insya Allah memberikan manfaat, membawa berkah buat kehidupan kita. Semoga apa yang telah Kakak Jo baca dan bagikan buat teman-teman semua ada nilai-nilai penting bagi kehidupan kita tentunya. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Dan Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.